ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa tercurahkan kepada kita, atas taufik dan hidayahnya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita melangsungkan salat Idul Fitri di bawah langit yang tiada bertiang, di atas hamparan bumi yang membentang luas, seraya kita semuanya berkumpul untuk sujud dan rukuk bersama-sama menghadapkan jiwa dan raga kita kepada Ilahi Rabbi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan seluruh isi dunia ini, dan juga yang menciptakan diri kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dialah Allah, Raja di atas segala raja, Al-Malik. Dialah Allah, Al-Khaliq, yang menciptakan, yang seluruhnya berawal dari tiada. Maka ma'asyiral muslimin, dialah Allah yang satu-satunya yang berhak kita sembah, yang berhak mendapatkan ruku dan sujud kita, dan satu-satunya yang berhak mendapatkan jiwa dan raga kita. Hari ini kita salat Idul Fitri di tengah lapangan yang terbuka, bukan di tempat yang tertutup. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kita tentang semesta. Allah ingin menunjukkan langit. Allah ingin menunjukkan seluruh ciptaannya untuk menimbulkan rasa kekaguman kita, kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memahami bahwa takbir, tahmid, tahlil yang kita ucapkan bukanlah hanya semata diucapkan oleh seluruh segenap manusia di muka bumi ini, tetapi juga seluruh alam semesta ini juga bertakbir, bertahmid dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri, sepatutnya lah kita merundukkan kepala kita, sepatutnya lah air mata kita mengalir, meneteskan, merasakan betapa kecilnya hati kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika takbir diucapkan oleh manusia dengan menyatu dalam semesta alam raya ini, maka kita ini merasa kecil di hadapan Allah. Ketika kita bertakbir, kita merasa hanya Allah lah yang diagungkan, hanya Allah lah yang patut dibesarkan. Jangankan diri kita, bumi ini menjadi kecil di hadapan segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita mengucapkan takbir, tersadar bahwa selama ini kita sering memuji diri kita sendiri, sering memuji kelompok kita sendiri, sering membesarkan golongan kita sendiri, memuji dan meremehkan yang lain, seakan-akan manusia, seakan-akan diri kita adalah berhala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita tundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan atau memasuki bulan Syawal ini, di hari yang fitri ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bergembira. Bergembira bukan karena kita telah meninggalkan kewajiban beribadah di dalam bulan Ramadan, tetapi kita bergembira karena hari ini kita ditetapkan kembali oleh Allah sebagai manusia, sebagai insan yang kembali kepada fitri. Tentunya ma'asyiral muslimin, kegembiraan itu sesuai yang telah difirmankan oleh Allah di surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, hendaklah kalian
bergembira. Karena dengan gembira itu kita mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah. Apakah rahmat dan keutamaan itu? Ketika kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah masih menyematkan iman dan takwa kita kepada hati kita, maka itulah ma'asyiral muslimin, fitrah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang merayakan lebaran, tetapi tidak banyak di antara kita yang merayakan Idul Fitri. Karena lebaran dan Idul Fitri adalah suatu makna yang berbeda. Seakan-akan sama, tetapi isinya tidak sama, berbeda dari konteks dan isinya. Siapakah orang yang kembali fitri? Yaitu orang yang kembali fitri menetapkan fitrahnya atas Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita pernah berjanji kepada Allah. Dulu ketika kita masih di alam ruh, sebelum ruh kita ini hidupkan ke dalam rahim ibu kita, dulu kita pernah berjanji, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ketika kita lahir di dunia ini, diingatkan engkau dulu adalah fitrahnya adalah menjadi hambaku. Difirmankan oleh Allah, diingatkan oleh Allah di surat Al-A'raf di ayat yang ke-172, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an khadaqafilin. Dan ingatlah ketika kalian dulu dikembangbiakkan dari tulang sulbi dari Adam, lalu dimintai mereka persaksian atas jiwa mereka masing-masing. Lalu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala shahidna. Maka para ruh itu mengatakan, kami menyaksikannya ya Allah. Lalu Allah wanti-wanti berpesan kepada kita, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna khadaqafilin. Dan janganlah kalian hai manusia yang masih di dalam ruh merupakan perjanjian ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, setelah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ruh kita ini dihidupkan ke dalam rahim ibu, lalu kita dilahirkan ke dunia. Dan ketika kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita perjanjian tersebut. Allah mengingatkan kepada kita bahwa dulu kita pernah berjanji diutusnya seorang nabi dan rasul, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl di ayat yang ke-36, walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan minhum. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu nabi dan rasul ajadani taghut. Mereka mengajak kita kepada Allah dan menghindarkan kepada kita dari taghut. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kehidupan dunia yang sedang kita arungi sekarang ini diibaratkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai api unggun yang menyala terang di malam hari yang gelap. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, Rasul pernah menyampaikan perumpamaan diri beliau dengan kita. Masali wa masal ummati kama sal rajulin aw badanar faja'al al-hasadi qana fi wa ana akhudhu bi hajusikum walakinnakum tafalatina anni. Perumpamaanku dan perumpamaan diri kalian seperti seseorang yang membakar api di malam hari. Lalu banyak binatang-binatang kecil itu, larang-larang kecil itu masuk ke dalam api. Wa ana akhudhu bihajuzikum, dan aku berusaha memegang erat ikat pinggang kalian. Walakinnakum tafalatina anni, tetapi kalian malah lepas dari genggamanku. Itulah ma'asyiral muslimin kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau ingin mengingatkan sebagai tugas beliau menyampaikan risalah bahwa dulu kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hidup di dunia ini, menetapkan hati kita bertauhid kepada Allah, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentaati segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, maka sesungguhnya kita telah fitri, kita telah sesuai dengan fitrah kita, yaitu fitrah kita adalah Islam.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, hari ini kita yang masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita yang masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk Islam di dalam qalbi kita, maka kita harus bersyukur kepada Allah, karena tidak semua di antara kita, tidak semua di antara keluarga kita, tidak semua di antara saudara-saudara kita yang mendapatkan hidayah. Berapa banyak kita melihat saudara-saudara kita yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang tidak mengenal Allah. Berapa banyak di antara kita melihat banyak orang yang mengakhiri kehidupan dunianya tanpa pernah mengenal Allah sedikit pun. Bahkan kita pernah melihat saudara kita sejak kecil yang sering kita lihat sering bersama-sama beribadah pada Allah, pergi ke masjid dan sebagainya. Tetapi ketika Allah memalingkan hatinya, maka na'udzubillah, dia mengakhiri kehidupannya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, hari ini ketika Allah menetapkan fitrah, menetapkan iman Islam ke dalam sanubari kita, maka kita wajib bersyukur. Sebagaimana ketika Allah mengingatkan di dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ingatlah, Allah itu tidak akan pernah, dan barang siapa yang mencari agama selain Allah ketika mereka dulu hidup di dunia, fala yuqbal, maka kepercayaan agama tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, merekalah sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sebagaimana kita merasa bahwa diri kita ini adalah lemah di hadapan Allah, sebagaimana kita sering merasa jiwa dan hati kita ini sering berubah, maka mohonkanlah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita saat ini kita melihat diri kita ini rajin beribadah kepada Allah, tetapi tetap mohonkanlah hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya dan menyesatkan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Islam adalah agama fitrah. Setiap yang terlahir di dunia ini, dia membawa Islam, hanya sampai kepada orang tuanya lah. Ketika bayi itu lahir di dunia membawa Islam, maka hanya orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi maupun Majusi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam hal ini Rasulullah SAW sampai pernah berpesan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Imam Bukhari, demi Allah aku bersumpah, demi jiwaku, waladin nafsun min Muhammadin Yahudiyun aw Nasraniyun summa yamutu walam yu'min billahi ursiltu bihi lakana min ashabin nar. Sungguh demi jiwa Muhammad yang di tangan Allah, tidaklah mendengar kepada siapapun yang diutus, termasuk kepada kaum Yahudi, kaum Nasrani, lalu apabila mereka tidak mengimani dengan apa yang kita bawa, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia di akhirat nanti tempat tinggalnya ada di neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekali lagi dalam semangat Idul Fitri ini, marilah kita menjadikan diri kita ini, menetapkan hati kita ini kepada fitrah yang telah Allah tetapkan. Dan fitrah itu adalah ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hidayah itu kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini marilah kita menundukkan jiwa dan raga kita. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, mengakui segala kesalahan dan kenistaan kita di hadapannya, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, saat ini kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik-Mu ya Allah. Segala puja dan puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak kecuali Engkau ya Allah, yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagimu. Milik-Mu hanyalah kerajaan, dan milik-Mu lah segala puja dan pujian. Ya Allah,
sesungguhnya Engkau adalah Rabb kami, kepadamu lah kami luput, kepadamu lah kami beriman, dan kepadamu lah kami tunduk. Engkau telah menciptakan kami, sedangkan kami adalah hamba-Mu. Kami berada di atas janji-Mu, dan kami berusaha menunaikan janji-Mu kepada sekuat tenaga kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari setiap perbuatan jelek kami. Kami mengakui nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kami ya Allah, dan kami mengakui segala dosa yang pernah kami perbuat. Maka ampunilah kami, sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami sebagai benteng dalam setiap urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi tempat penghidupan kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami ya Allah. Jadikanlah kehidupan ini mempunyai nilai tambah dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasan dari segala kejahatan. Ya Allah, jangan biarkan negeri kami ini terjajah oleh siapapun yang memusuhi-Mu ya Allah. Ya Allah, tegakkanlah panji-panji kebenaran di atas bumi-Mu ini yang bernama Indonesia ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada setiap yang tersesat. Berikanlah perdamaian dan kedamaian kepada setiap yang tenggelam dalam permusuhan dan pertikaian yang tidak berguna. Ya Rabbana ya Allah, berikanlah kami rizki yang halal di sisi-Mu, dengannya kami menjadi taat kepadamu, dan jauhkanlah kami dari rizki yang haram yang membuat kami bermaksiat kepadamu. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Perkasa, tolonglah saudara-saudara kami yang terzalimi di seluruh penjuru dunia ini ya Allah, di setiap jengkal bumi-Mu ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa untuk itu. Rahmatilah mereka, orang-orang yang tertindas, yang tidurnya tidak pernah lelap di tengah dentuman dan desingan peluru. Berilah pertolongan-Mu kepada mereka ya Allah, yang bernaung di bawah tenda-tenda pengungsian, yang terusir dari negeri kampung halamannya ya Allah, karena mereka tetap tegar menyembah-Mu dan tidak menyembah yang lain. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, janganlah Engkau timpahkan musibah kepada mereka karena dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.